Apa sih yang ngebedain satu toko online bisa jauh lebih rame daripada toko online yang lain? Nah, salah satunya tentu saja karena yang punya toko online tersebut, mereka punya data yang kuat, jadinya tahu apa yang harus dilakuin biar tokonya rame. Halo Sobat Maya, nah di video ini kita bakal bahas sesuatu yang bisa dibilang cukup hot banget, yaitu kita bakal ngebahas tentang gimana caranya teman-teman bisa mengevaluasi penjualan online di Shopee-nya supaya omsetnya teman-teman makin lama bisa makin besar gitu ya. Dan evaluasi ini sebenarnya itu kita bakal ngebahas tentang cara ngebaca data gitu, tentang produk apa yang harus di scale up, produk apa yang harus diperbanyak, sedangkan produk apa yang mungkin teman-teman nggak usah terlalu keluar banyak promosi supaya nggak boncos gitu ya. Nah, buat teman-teman juga yang mungkin belum subscribe atau nyalain notifikasi di channel YouTube saya, bisa nyalain juga, jadi teman-teman nggak akan ketinggalan video apapun. Nah, kita langsung aja nih ke intinya gitu ya. Nah, sebenarnya metode ini adalah metode yang sering kita lakuin di kantor gitu ya, buat ngebantu teman-teman yang ikutan jasa manajemen gitu. Jadi kalau yang di jasa manajemen kan banyak nih teman-teman yang masuk ke situ gitu kan. Terus setiap orang kan pasti punya harapan buat omset penjualannya tuh naik gitu atau ke scale up gitu ya. Nah, jujur aja gitu, meskipun kita udah punya tim yang cukup banyak gitu ya, kita bakal kerepotan kalau kita harus naikin penjualan dari semua produk gitu, meskipun tim kita cukup banyak gitu. Kenapa? Karena ya memang secara faktanya, secara datanya gitu ya, nggak semua produk itu bakal bersinar gitu loh ketika teman-teman jualan di marketplace gitu ya. Nah, maka dari itu, daripada kita repot ngangkat produk yang berat gitu ya, biasanya kita bakal cenderung ngangkat produk yang lebih ringan gitu ya. Karena ketika produk yang lebih ringan ini kita angkat, nah secara hasilnya gimana nih? Secara keseluruhan ini omsetnya udah pasti naik banyak gitu. Kayak pernah kita ngangkat nih salah satu toko ini ya, toko fashion ya, itu dari 100 sampai ke 400 juta itu karena emang ada produk yang ternyata gampang banget gitu loh buat di scale up-nya gitu. Begitu kita nemuin produk pola seperti ini, nah itu kita gampang gitu loh buat jualannya. Nah, itulah yang biasanya dilakuin gitu loh sama kita ketika ngelakuin scale up. Nah, dan cara ini juga saya mau bagi ini ke teman-teman, jadi teman-teman bisa ikutin cara ini gitu ya. Nah, yang pertama buat ngelakuinnya tentu saja teman-teman harus ngerti dulu nih fitur menu bisnis saya gitu ya. Di Shopee kan ada fitur menu bisnis saya nih gitu kan. Di kelas online Shopee juga kita udah bahas nih tentang fitur isinya ada apa aja sih gitu ya, gimana caranya kita mengevaluasinya. Nah, cuman ini adalah praktek yang lebih dalam lagi gitu ya tentang fitur menu bisnis saya gitu ya. Nah, di dalam menu bisnis saya ini sebenarnya secara keseluruhan teman-teman bisa lihat beberapa hal gitu ya. Pertama, kayak di halaman utama ini teman-teman bisa lihat tampilan dari rangkuman seluruh kriteria utama dan tren gitu ya, tren dari bisnisnya kayak gimana sih gitu. Terus ada halaman produk juga buat kita ngelihat performa dari setiap produk, ada halaman penjualan gitu ya buat meninjau performa penjualan serta melihat komposisi pembelanjaan, ada menu promosi buat teman-teman lihat performa promosinya kayak gimana gitu ya di berbagai fitur yang ada. Terus ada juga tentang chat, jadi kita ngelihat juga nih efektivitas chat kita tuh kayak gimana sih gitu ya. Ada juga Shopee Live gitu ya, tentang live-nya kayak gimana gitu ya. Meskipun kadang live ini nggak semua seller manfaatin juga gitu, tapi sebenarnya live ini juga bisa datangin penjualan cukup banyak juga gitu ya. Nah, kemudian di sini juga kita bisa download datanya gitu, bisa download datanya, data real time-nya atau data secara 1 bulan atau beberapa lama ke belakang gitu ya. Nah, biasanya gitu ya yang kita lakuin sih kalau kita ngecek data, biasanya kita minimal data 1 bulan, karena kalau datanya cuma 1 hari gitu atau misalnya pendek banget gitu ya, itu kadang nggak jadi patokan juga gitu, cukup susah juga gitu buat tentuin apakah produk ini winning apa enggak gitu ya. Nah, itu yang biasanya kita lakuin gitu ya. Nah, secara keseluruhan kalau teman-teman perhatiin di menu bisnis saya ini kan ada penjualan, pesanan, tingkat konversi, penjualan per pesanan, total pengunjung, sama produk dilihat gitu ya. Nah, nanti teman-teman kita bakal banyak main di sini gitu ya buat nentuin gitu ya. Dan sebelum kita bahas nih tentang gimana sih cara ngutak-ngatik tokonya teman-teman gitu biar penjualannya naik tanpa perlu repot gitu ya, teman-teman perlu ngerti juga gitu ya rumus jualan di e-commerce tuh kayak gimana sih gitu rumus jualannya. Yang pasti adalah gini, setiap kali misalnya teman-teman pasang produk gitu ya, itu kan pasti ada ini ya, ada traffic ya, ada kunjungan ya, ada orang yang ngeliat gitu ya. Nah, jumlah kunjungan dikali tingkat konversi gitu ya, itu adalah misalnya kalau kunjungannya 1000, terus teman-teman punya tingkat konversi 1%, berarti ada 10 orang nih yang
belanja gitu ya. Nah, belanjanya kan gini, orang itu ada yang sekali belanja satu produk, ada juga yang belanjanya mungkin 2 produk gitu ya, atau ada yang 1, ada yang 2, ada yang 3 gitu kan. Nah, ini kita rata-ratain nih gitu ya, ditotalin nantinya gitu ya. Dan ketika order ini sudah masuk gitu ya, kan order masuk kalau kita nggak cepet-cepet kirim, kita nggak selesaikan, itu juga nggak jadi duit gitu ya. Nah, terus kita perlu penyelesaian pesanan, dikali penyelesaian pesanan itu adalah penjualannya gitu ya. Artinya sekarang gini, kita utak-atiknya tuh sebenarnya ada 2 hal yang paling penting yang perlu disadari. Pertama, kunjungan atau traffic. Yang kedua adalah tingkat konversi atau berapa persen orang yang udah lihat itu jadi beli gitu ya. Nah, masalahnya dari semua toko online, masalahnya dari semua seller Shopee itu cuma satu gitu. Biasanya kalau nggak kunjungannya besar atau kecil gitu ya, tingkat konversinya jelek gitu. Pasti ada salah satu nih, apakah traffic ataukah tingkat konversi gitu. Nah, dari sini aja sebenarnya kita bisa kategoriin nih produk-produk ini biar teman-teman nggak bingung, biar teman-teman nggak pusing gitu apa aja yang harus dikerjain. Karena kalau kita pengen mengerjakan semuanya, apalagi kalau misalnya teman-teman jualan produk yang banyak banget gitu ya, itu bakal sulit banget gitu buat kita misalnya jualannya kenceng gitu ya. Kalau pengen semuanya gitu, saya punya 50 produk, saya pengen 50-50-nya laris, itu bakal sulit banget gitu. Kecuali teman-teman punya tim yang banyak banget itu mungkin dalam artian satu orang paling banyak bisa fokus ngebenerin tuh 2-5 doang lah paling banyak gitu. Buat 10 produk aja dia fokusin kayaknya udah puyeng juga gitu loh gitu. Mungkin bisa sih setelah ada yang itunya udah jalan dulu gitu. Nah, sekarang ketika misalnya di awal teman-teman lagi misalnya bikin toko online, teman-teman misalnya timnya nggak terlalu banyak gitu, teman-teman pengen semuanya laku, itu bakal berat. Maka dari itu, daripada kita pusing di situ, mendingan kita fokus aja beberapa hal aja yang harus ditingkatkan gitu ya, supaya penjualannya jadinya bagus. Dari kunjungan dan konversi, kita bisa bagi produk ini jadi 4 kategori gitu ya. Jadi 4 kategori nih ya. Kategori pertama, kita bisa bilang ini adalah produk yang misalnya secara levelnya gitu, secara kategori produknya ini produk yang super. Super tuh gimana sih artinya? Super tuh gini, artinya produk ini banyak dikunjungin dan konversinya tinggi. Bisa dibilang ini adalah winning produknya teman-teman gitu. Dan biasanya nih, dari satu toko, produk supernya paling nggak banyak kok gitu, paling banyak 20% itu udah bagus banget gitu. Kadang banyaknya rata-rata di bawah 20% malah gitu ya. Jadi pertama kita bakal punya produk super gitu ya. Nah, intinya produk super adalah produk yang banyak dikunjungin dan konversinya tinggi. Nah, yang kedua bisa dibilang ini tuh calonnya super gitu loh, di bawahnya super gitu ya. Produk yang bersinar lah disebutnya gitu ya. Dimana produk bersinar ini artinya adalah produk yang pengunjungnya banyak tapi konversinya rendah, alias banyak dilihat tapi orang udah lihat sih, orang udah ngeklik sih, tapi nggak tahu kenapa gitu, yang belinya nggak terlalu banyak gitu. Nanti kita bakal bahas gitu loh, gimana caranya supaya produk bersinar ini gitu ya kita bisa tingkatin gitu ya, supaya mereka siapa tahu bisa geser ke super gitu ya. Nah, terus ada juga produk berpotensi gitu ya. Produk berpotensi itu kayak gimana sih? Produk berpotensi ini adalah semua produk yang pengunjungnya sih nggak terlalu banyak gitu loh, yang nyarinya dikit tapi konversinya tinggi, alias siapapun yang ngeliat dia beli gitu ya, kasarnya seperti itu gitu ya. Ini kan tetap bagus juga nih, produknya jarang dikunjungi tapi konversi tinggi. Dan terakhir, kolom keempat itu adalah produk yang jarang dikunjungi, konversi rendah, artinya produk yang kurang menarik gitu ya. Nah, biasanya yang bikin banyak orang sering boncos ketika ngiklan, sering rugi ketika promosi di marketplace itu adalah kayak gini, produk buruk sama mereka diiklanin habis-habisan, dan hasilnya gimana? Dijamin boncos gitu, karena yang memang produknya ini bisa dibilang gimana ya, kurang banyak peminat gitu ya. Nah, sekarang apa nih yang kita perlu lakuin nih dari 4 analisis ini dulu? Nah, teman-teman perlu lihat dulu nih dari produknya teman-teman gitu ya, penjualannya, lihat dulu mana yang super, mana yang bersinar, mana yang berpotensi, mana yang buruk gitu ya. Nah, super intinya banyak pengunjung, konversi tinggi. Konversi tinggi itu ketika saya bicara mungkin di atas 3-5% ke atas. Bersinar mungkin sekitar ya konversi rendah kurang lebih ya 0,5% sampai 2% lah, 0,5% sampai 1% lah paling ya. Nah, kalau konversi di bawah 1% itu udah jelek banget gitu ya. Nah, apa yang bisa dilakuin? Pertama, buat produk-produk yang super, teman-teman bisa jaga terus momentum penjualannya dengan tetap berinvestasi. Maksudnya investasi gimana sih? Ya sekarang gini, teman-teman udah punya produk yang bagus nih, yang udah winning nih, yang pasti dipastikan stoknya tetap ada, bener ya. Nah, terus kedua nih, produk ini tuh pengunjung banyak, konversi tinggi, teman-teman bisa iklannya lebih gencar gitu ya, promosin produknya lebih gencar, karena ini adalah produk bisa dibilang produk penetrasinya nih. Ini produk yang bikin toko teman-teman kebanjiran order tuh seperti produk ini
gitu. Karena dengan kita misalnya punya banyak pembeli, teman-teman jangan lupa kita bisa melakukan cross selling, ya, bisa nawarin produk yang lain. Cross selling bisa dilakukan ketika chat, atau teman-teman bisa bikin banyak paket-paketan, paket diskon dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, teman-teman juga ketika melakukan cross selling juga setelah orang itu beli, mungkin nanti ditawarin setelahnya, gitu ya. Nah, terus yang kedua, nah, teman-teman untuk yang bersinar, apa aja nih perubahan-perubahan apa aja nih yang bisa dibikin supaya naikin konversi? Yang pertama, teman-teman bisa bikin harga jadi lebih kompetitif. Teman-teman cek nih harganya sama kompetitor, gitu ya. Saya nggak ngomong teman-teman harus termurah, tapi teman-teman lihat harganya tuh jauh banget nggak? Value-nya tuh gimana? Jangan-jangan gini, teman-teman jual harganya lebih mahal, tapi gambarnya, videonya, promosinya itu sama kompetitor kalah, dan kompetitor jual lebih murah. Nah, itu teman-teman bakal kalah di situ. Gitu, bukan karena perang harganya, tapi ya memang penawarnya udah kalah gitu loh. Jadi itu yang harus dicek. Terus kedua, teman-teman bisa tingkatin kualitas di produknya. Apakah itu deskripsinya, atributnya dilengkapin, terus gambar promosinya diperbaiki gitu. Teman-teman juga bikin voucher, promo voucher, paket diskon gitu ya, promo bundling dan lain sebagainya gitu. Itu yang bisa teman-teman lakuin. Nah, terus gimana kalau produk yang berpotensi? Sebenarnya salah satu cara paling gampang buat naikin itu adalah kita jaga yang super, kita naikin yang berpotensi. Gitu. Karena yang bersinar juga kita otak-atik. Kalau yang buruk udah kita tinggalin aja. Gitu. Paling kalau misalnya teman-teman udah punya stok, yang buruk ini bisa dipakai buat ngasih promo gitu loh, bikin bundling. Jadi dibikin sebagai hadiah gitu ya. Tapi kita hitung juga sih gitu, hadiah dari yang super. Jadi ngegendong ke sana biar habis stoknya gitu ya. Nah, kalau yang berpotensi berarti kan PR-nya itu adalah pengunjung nih. Nah, kalau pengunjung, teman-teman bisa mainin iklan Shopee gitu ya, apakah iklan kata kunci, apakah kita iklan produk serupa gitu ya. Apalagi di kelas Shopee saya bahas banyak sih tentang berbagai macam cara variasi gimana caranya buat teman-teman mainin iklan gitu ya. Teman-teman tinggal lihat di chapter sebelumnya gitu. Ketika teman-teman nonton di situ, teman-teman udah kebayang nih banyak cara buat ningkatin yang seperti ini. Nah, terus teman-teman juga bisa tingkatin kualitas dari judul produk supaya dapat muncul di pencarian yang lebih banyak gitu ya. Karena kalau pencarian kita makin banyak kan secara organik teman-teman lebih dapat juga gitu loh. Terus teman-teman juga bisa masukin dalam flash sale. Terus teman-teman bisa ikutin nih ketika Shopee ada campaign gitu ya. Terus buat promosi juga gitu. Produk pilihan toko, voucher ikuti toko itu dimasukin di situ, gitu ya. Atau teman-teman bisa juga rajin mainin Shopee Feed sama ikutan Shopee Live, gitu ya. Itu adalah beberapa cara yang teman-teman bisa lakukan gitu ya, buat ningkatin dari yang berpotensi supaya pindah ke super, gitu ya. Karena kalau itu udah pindah, udah tentu saja secara penjualan itu pasti bakal jauh lebih banyak, gitu. Nah, terus kalau yang buruk gimana? Yang buruk ya udah paling gampang adalah jadiin bahan promo aja gitu, jadiin bahan promo. Jadinya kalau misalnya kayak gitu teman-teman nggak berat di stok juga gitu ya, karena biasanya dead stock itu yang paling matiin sih. Banyak penjual online gitu ya, banyak pebisnis yang stres gara-gara dead stocknya kebanyakan gitu ya. Nah, itu adalah tadi cara kita menganalisa gitu ya. Kita udah ngebagi nih produk-produk yang kita punya jadi 4 kategori gitu ya. Nah, dari 4 kategori ini teman-teman bakal lebih gampang buat mengoptimasikannya gitu ya. Nah, di video berikutnya kita bakal bahas juga gitu ya tentang gimana caranya, beberapa cara yang bisa teman-teman lakuin buat ningkatin pengunjung atau traffic ke toko online Shopee-nya teman-teman. Oke, mungkin itu aja. Sekian, sampai jumpa di video berikutnya.